Ya, pemirsa, kembali di Ruang Demokrasi. Oke, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, tadi udah dibongkar semua begitu ya. Oke, tendensi kecurangan-kecurangan dari 02 sendiri. Tapi kalau TKN sendiri bagaimana nih? Oh, banyak. Kalau bisa kecurangan udahlah. Saya bawa buku ini. Nah, ini bukan buku lagi nih. Okay. Daftar dosanya simpatisan 02 nih. Daftar dosa ya. Oke, disebutnya daftar dosa ya. Banyak gitu. Jadi begini, saya pikir begini ya. Jadi kita harus terbuka. Kalau dibilang jujur, adil juga harus kita terbuka kepada publik. Oke. Ya. Saya juga agak lucu yang disampaikan oleh Kang Pipin. Di awal pernyataan mereka itu pada tanggal 17 April, kita masih ingat, kami mendapatkan data dari 320.000 TPS, kami menang 62%. Hari ini mereka mengatakan dari data 440, kami menang 54%. Ini kan enggak kemenangan yang inkonsistensi. Kan, Yang kedua, mereka ini nggak punya saksi. Kenapa berani saya kata nggak punya saksi? C1-nya nggak ada. Kenapa itu? Ya minta C1-nya minta di Bawaslu secara tertulis. Nah, bagaimana mereka mengatakan ini ada kecurangan? Ya kan? Saksinya nggak ada. Ya kan? Nah, itu yang saya harus kira juga. tidak benar kalau saksi tidak ada. Ya. Nah, saksi di TPS, logikanya kalau ada saksi di TKN ada. Saya ingin tanya, TKN ada. TKN ada nggak? Ada. Serius? Ya, ada partai-partai anggota partai-partai koalisi kami yang memang berada di situ. Ada kami Kenapa juga. C1 itu tidak ada? Ya kan? Kenapa harus minta lagi ke Bawaslu? Ya. Itu kan jadi pertanyaan kita. Karena di setiap TPS itu diberikan C1. Ada berapa rangkap itu? 6 atau 7 rangkap? 6 rangkap kan? Dan itu diberikan. Semua masing-masing penyelenggara pemilu semuanya sama, hasilnya sama. Tidak mungkin berbeda C1 yang diterima oleh TKN 01 dan BPN 02 atau yang lainnya. Tidak mungkin itu. Kalaupun ada perbedaan berarti itu harus dicurigai itu adalah C1 yang palsu. Nah, kita begini. Jadi mekanismenya tentu sudah itu ditentukan dalam regulasi kita. Jika ada suatu persoalan itu kan langsung diselesaikan pada tingkatnya. TPS diselesaikan pada tingkat TPS. Ya. Pada tingkat kecamatan diselesaikan pada tingkat kecamatan. Sampai ke tingkat nanti hari ini sampai di tingkat nasional. KPU pusat. Nah, ketika misalnya ada menemukan kecurangan, ya itu kan ada mekanismenya, ada proseduralnya. Negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara suka-suka, bukan negara sekendah hati. Ada mekanismenya. Ya. Ada Bawaslu yang melakukan itu, yang monitor. Bawaslu ini aparatnya sampai ke bawah kok. Saya yakin itu. Mereka bekerja, mereka mengamati, ya, mereka melihat semuanya pengawasan itu secara kasat mata, dan mereka bekerja sungguh-sungguh. Nah, kami menemukan ini. Ini laporan dari masyarakat, 25.000 pengaduan yang masuk ke posko kami tentang pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pendukung simpatisan dari 02. Ini real. Dan ini udah kami laporkan, kami nggak teriak-teriak di media, kami nggak teriak-teriak di publik, kami nggak membuat video viral mengatakan 02 itu curang, tidak. Karena karakter kami bukan begitu. Kami mematuhi mekanisme hukum, mematuhi konstitusi yang ada. Ini semua kami laporkan. Sudah kami serahkan ke Bawaslu. Kami masing-masing punya catatan dosa. 02 punya catatan dosa tadi katanya ya. 01 juga punya catatan. Kalau misalnya begitu ya, ini pleno akan terus berjalan begitu ya. Adu pleno begitu ya terkait dengan catatan dosa begitu dari masing-masing kubu sendiri, gimana Bang? Ya sekarang silakan, ya silakan dengan dalil-dalilnya, ya kami dengan dalil kami, dengan fakta kami, dengan data kami, ya silakan 02 dengan dalilnya, tapi tunjukkan, buktikan, ayo kalau memang ada, jangan teriak, habis itu kita minta datanya, macam-macam alasannya, ini sifatnya rasial lah, ini sifatnya beginilah, begini, begono lah, kan lucu. Bilang teriak gitu, ya memprovokasi rakyat, supaya rakyat ikut mengatakan melihat situasi pemilu hari ini curang. Mana yang curangnya? Saya ke Pak Aldrin. Ya, ini saya katakan begitu ya, ini drama politik belum selesai begitu ya, bahkan masih terus hangat-hangat begitu ya. Ini bagaimana begitu KPU sendiri, apa yang harus dilakukan begitu ya? Ini kan pleno terus berjalan begitu ya, untuk memfasilitasi begitu ya masing-masing kubu sendiri. Jadi gini, kita dari awal aja KPU dan Bawaslu
dipilih oleh DPR. Yeah. DPR itu kan anggotanya semua ada. Ada PKS, Gerindra, Golkar, PDIP. Udah sepakat kan? Jadi kalau dibilang, wah ini pihak sana pihak sini, udah disepakati, udah dipilih, satu. Kedua, dalam pemilu itu kan saksi banyak. Ya enggak? Ini susah untuk mencurangi, susah. Kenapa? Ada saksi partai, ada saksi capres, cawapres, ya kan? Ada saksi DPD, ya kan? Ada pemantau nasional, ada pemantau internasional, semua melihat mata, gimana mau mencuranginya, ya kan? Jadi maksud saya sih ngelihat, karena KIP memantau dari segi demokratis nggak sistem pemilunya yang dijalankan, ya nggak? Kalau yang embel perdebatan tadi itu ya memang itu kubu-kubuan, ya nggak? Nah tapi dari segi pelaksanaannya, saya ngelihat sih demokratis, ya nggak? Dalam hal sampai tahap pencoblosan ya. Nah, ini lagi penghitungan sekarang tinggal diikutin aja. Sampai hari haknya. Tanggal 22 ini ya. Kalau nggak puas, bawa bukti-buktinya semua. Pertemukan. Saya kira wajar kalau Bang Aldrin menggunakan pendekatan prosedural seperti yang tadi dilakukan ya. Tapi kalau misalnya melihat dari awal, memang misalnya dari sebelum pas saya dari siklus kecurangan itu dari mulai sebelum pencoblosan. Bagaimana pelanggaran kampanye dilakukan kepada 01 ketika kami mau kampanye, izin tempat itu dipersulit. Itu yang terjadi. Yang kedua dari penggunaan fasilitas ASN. Kemudian money politik. Disebutkan ada 1 juta amplop yang akan dibagikan. Saya kira itu semacam fenomena gunung es. Di mana sebetulnya kasusnya Pak Bowo Sidik ya, yang dari kubu TKN ya, dan kemudian di situ disebutkan oleh pengacara. Saya kira satu orang calon itu bisa membagikan 400.000 sampai 1 juta, itu luar biasa. Apakah memang hanya untuk dirinya atau memang ada dugaan ada loh anggota. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika pencoblosan ada 6,5 juta pemilih tidak mendapatkan undangan pemilih. Bawaslu menyampaikan itu 6,7 juta. Kemudian ada sekitar 4.859 terjadi pengerahan pemilih oleh KPPS untuk memilih calon tertentu. Jadi saya kira kita tidak bisa menutup mata bahwa ada laporan-laporan itu. Kemudian ada pembakaran surat suara oleh pendukung petahana di Maluku, Sumbar, dan Papua. Kemudian penyimpanan surat suara terbakar di Sumbar. Quick count dijadikan alat untuk menggiring opini publik bahwa memang pilpres sudah selesai. Jadi yang kami dapatkan, saya kira poinnya begini, saya ingin poinnya. Poinnya adalah silahkan 25.000 kata tim TKN ada semacam pelanggaran dan sebagainya. Kami ajak untuk tim TKN, ayo bareng-bareng buat pansus pemilu di DPR RI supaya ini terang benderang. Ya, karena ada sekitar 600 orang lebih meninggal penyelenggara pemilu. Kita tidak bisa menyederhanakan itu seakan-akan tidak ada. Ayo kita bareng-bareng, tetapi mereka menolak itu. Bang Irfan, jadi saya kira kita semacam bahwa tidak mau dibuka terkait dengan persoalan itu. Ada 4 komponen ya kecurangan atau pelanggaran yang diduga dilakukan oleh kelompoknya 02. Pertama itu adalah adanya intimidasi. Intimidasi itu 46%. Bentuk-bentuk intimidasinya apa? Ada pengerahan massa di TPS-TPS. Ada pemasangan spanduk yang itu sangat provokatif di TPS-TPS, di dekat-dekat TPS. Ya. Terus yang kedua adalah politik uang. 21%. Ini politik uang ini pelakunya adalah teman-teman Kang Pipin. Serius loh nih, benar loh ada ini. Ada catatan begitu ya? Ada catatannya. Terus ada kertas suara yang tercoblos. Kertas suara tercoblos ini dicoblos udah untuk 02. Ada juga ini. Nah, terus ada salah input. Ada juga. Nah, jadi semua yang dikatakan pemimpin kami juga menemukan. Jadi kita ini gak usah lempar batu sembunyi tangan. Nah, ini bukti intimidasi, coba ini. TSM nggak Bang kira-kira? TSM nggak? Atau struktur sistematis masif nggak Bang? Ini yang kami serahkan kepada Bawaslu. TSM nggak kira-kira? Atau kami sporadis? semua serahkan kepada Bawaslu. Ada 19 daerah provinsi yang kami dapatkan dari pengaduan yang masuk ke kami. Ini kami semua pakai uang negara nggak Bang kira-kira? Pakai aparatur sipil negara nggak? Pakai anggaran BUMN nggak kira-kira? Nah begini, ini pelakunya adalah kelompok dari Kang Pipin, ya pelakunya jelas.
Karena yang mendapat ini laporan ini adalah laporan dari masyarakat yang mereka Sudah berada di dilaporkan, lapangan. Sudah kami laporkan ke Bawaslu. Silakan kami minta Bawaslu untuk menindaklanjuti ini. Ya. Karena kewenangan Bawaslu lah untuk itu. Silakan diproses secara Jadi kita tidak mau teriak-teriak di publik, ini begini, ini begitu. Oke. Saya ke Pak Aldrin. Pak Aldrin, kalau kita lihat sosial media begitu ya, ini tampaknya semua dosa-dosa begitu ya dari masing-masing paslon ini sudah terbuka begitu ya, dan bahkan tidak jarang begitu ya, yang sudah viral begitu ya, ini divonis langsung oleh masyarakat, oleh rakyat kita sendiri. Anda melihatnya gimana? Ya, memang yang saya khawatirkan akibat media sosial ini akhirnya mudah-mudahan tidak terpecah belah masyarakat Indonesia, karena kita ini kan hanya sesaat nih pilpres, setelah itu kita tetap bersatu kan, nggak ada lagi itu kan. Justru melatih kedewasaan ini yang penting bagi masing-masing capres atau cawapres yang siap kalah siap menang ini harus ditunjukin ya. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah siap. Dengan begitu simpatisan atau rasa negarawan masyarakat akan melihat, wah ini negarawan. Contoh ketika Pileg Fauzi Bowo ya, awak Jokowi, dia kalah dia bilang, dia ngucapin selamat ya kan, atau Ahok ketika kalah dia terima ya, Anies Baswedan diucapin selamat ya enggak. Ini yang negarawan ini. Oke, akan kita lanjutkan begitu. Apakah akan terjadi pada 22 Mei nanti Ruang Demokrasi akan kita break dulu ya Kang Ipin ya. Ruang Demokrasi akan kembali, tetap bersama kami. Oke.